Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nurhayati dengan NIM 2190302175 dari kelas C1. Di video ini saya akan membahas tentang 3 bagian awal dari buku kerja kewirausahaan buah, bergerak dari ide menjadi sebuah usaha. Langsung saja kita bahas buku kerja yang pertama, yaitu tentang persiapan fondasi etik dan hukum berbisnis. Produk yang saya pilih adalah Bomboloni Donat, dan unit usahanya adalah kuliner. Dalam buku kerja yang pertama ini terdapat 3 langkah. Yang pertama yaitu identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Selanjutnya untuk kriteria kinerja terbagi menjadi 4. Yang pertama, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Membangun budaya etik dapat mencakupi mengembangkan kode etik. Budaya etik yang kuat ini mencakupi ada akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya yang kedua, notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan yang saya pilih di sini adalah mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi perusahaan melalui proses awal sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga ada perjanjian para founders, disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders mencakupi yang pertama, sifat bisnis prospektif, yang kedua ada identitas dan usulan title para pendiri, yang ketiga ada pertimbangan membayar saham atau kepemilikan saham masing-masing pendiri, dan yang terakhir saya pilih identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis. Yang keempat, perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memahami semua kewajiban kontrak, dapatkan semuanya secara tertulis, tetapkan standar, dan yang terakhir kesepakatan hukum. Ini kesepakatan hukum itu terbagi menjadi 2, yaitu perjanjian non-disclosure mengikuti karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Yang kedua, perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Untuk langkah yang kedua, yaitu memilih bentuk organisasi. Untuk kriteria kinerja terbagi menjadi 2. Yang pertama, bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi ini mencakup yang pertama ada kepemilikan tunggal dan partnership. Yang kedua, ada isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi di sini mencakup ada biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum dan transferabilitas bisnis di masa depan. Untuk langkah ketiganya, mendapatkan lisensi dan izin usaha. Untuk persyaratan izin usaha yang saya pilih di sini adalah syarat pengajuan SIUP online untuk perusahaan perseorangan. Dengan syaratnya ada fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ, selanjutnya ada neraca perusahaan, ada materai 6.000, foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 2 lembar. Selanjutnya ada surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. Selanjutnya untuk izin pajak penjualan yang saya pilih di sini adalah ada pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Selanjutnya ada prinsip pungutan pajak yang terdiri dari prinsip persamaan, keadilan, dan kemampuan, prinsip kepastian, prinsip kenyamanan pembayaran, prinsip efisiensi, dan yang terakhir ada izin kerja profesional dan pekerjaan. Yang didapatkan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Menkes per 1 1978 tentang pedoman cara produksi yang baik untuk makanan. Yang selanjutnya ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Selanjutnya lagi ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.
Dan yang terakhir ada pasal 12 UU nomor 20 tahun 2008, menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil. Selanjutnya di buku kerja kedua membahas tentang menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usahanya adalah kuliner dengan produk atau jasa yaitu Bomboloni Donat. Dalam buku kerja yang kedua ini memiliki dua elemen dan terdapat 3 status, yaitu baik, sedang, dan kurang. Pada elemen pertama terdapat identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria unjuk kerjanya yaitu tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Ada profitabilitas, likuiditas, efisiensi, dan stabilitas. Di sini semuanya statusnya adalah baik. Pada kriteria unjuk kerja yang kedua ada proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Yang pertama ada preparasi laporan. Terbagi menjadi 3, ada laporan pendapatan, neraca, dan laporan cash flow. Di sini statusnya adalah baik. Selanjutnya untuk preparasi perakiraan keuangan terbagi menjadi 3, pendapatan, pengeluaran, dan belanja modal. Statusnya di sini adalah baik. Untuk preparasi proforma laporan keuangan terbagi menjadi 3 juga, ada laporan proforma pendapatan, laporan proforma neraca, dan laporan proforma cash flow. Statusnya di sini adalah sedang. Selanjutnya ada analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Terbagi menjadi 3 juga, ada rasio analisis, mengukur hasil dibanding rencana, dan mengukur hasil dengan norma industri. Statusnya di sini adalah sedang. Selanjutnya, kriteria unjuk kerja yang ketiga ada laporan histeris keuangan diidentifikasi. Ada laporan keuangan, di sini statusnya adalah baik. Selanjutnya untuk neraca, statusnya adalah sedang. Dan untuk laporan cash flow, statusnya adalah sedang. Selanjutnya, kriteria unjuk kerja yang keempat, yaitu tentang perakiraan keuangan diidentifikasi. Yang pertama, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan. Statusnya adalah baik. Yang kedua, yaitu perakiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman melalui usaha sejenis. Di sini statusnya adalah baik. Yang ketiga, ada perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan yang ketiga ada faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya. Di sini statusnya adalah baik. Selanjutnya, pada elemen kedua ada identifikasi proforma laporan keuangan. Pertama, laporan proforma diidentifikasi. Proforma laba rugi statusnya adalah baik. Untuk proforma pendapatan statusnya juga baik. Proforma neraca statusnya adalah sedang, dan ada proforma arus kas statusnya adalah baik. Dan yang kedua ada rasio analisis diidentifikasi. Ada likuiditasnya, statusnya adalah baik. Efisiensi operasi statusnya juga baik. Profitabilitas statusnya juga baik. Maka rekomendasinya adalah proforma kekuatan dan kewajiban keuangan ini sudah terrealisasikan dengan baik. Namun direkomendasikan untuk melakukan upaya peningkatan consumer engagement agar pendapatan dapat meningkat. Selanjutnya di buku kerja ketiga membahas tentang mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Unit usahanya adalah kuliner dengan produk atau jasa yaitu Bomboloni Donat. Langkah pertama adalah rencana staffing yang akan dijelaskan di akhir video. Selanjutnya, langkah yang kedua ada rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Kriteria kinerjanya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rencana seleksi, dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi meliputi yang pertama ada saluran dan teknologi yang tepat, kedua mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, yang ketiga mengadakan panel seleksi, yang keempat mengembangkan pertanyaan wawancara, kelima pelamar terpilih, dan yang terakhir jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tepat waktu tentang waktu, tanggal, dan tempat. Yang kedua, proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakup proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya, memperbaiki bias dan penyimpangan dari prosedur yang disepakati dan bernegosiasi untuk kandidat pilihan, hubungan pengambilan keputusan untuk laporan pengambilan keputusan,
menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personil senior untuk penunjukan, menyarankan kandidat yang gagal tentang hasil dan menanggapi pernyataan apapun, mengamankan persetujuan kandidat pilihan, dan yang terakhir melengkapi dokumentasi dan yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Selanjutnya yang ketiga ada internasionalisasi atau induksi anggota tim. Dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil keputusan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Induksi anggota tim ini mencakup yang pertama, menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Yang kedua, memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjuk baru. Yang ketiga, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Yang terakhir, mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Selanjutnya, pada langkah ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. Untuk kriteria kinerjanya dibagi menjadi dua, yaitu hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kinerja dan karyawan. Untuk haknya, ada hak untuk memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak untuk cuti, dan hak khusus karyawan perempuan. Untuk kewajibannya, di sini ada kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas. Untuk kriteria kinerja yang kedua adalah prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif, yaitu mencakupi kepentingan bersama, ada kemitraan yang saling menguntungkan, hubungan fungsional dan pembagian tugas, adapun kekeluargaan, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, pada langkah keempat, untuk kriteria kinerja yang pertama ada alasan pengembangan staf. Di sini adalah efisiensi, konsistensi, mengatasi kelemahan dan kepercayaan diri. Yang kedua ada strategi pengembangan staf, yaitu memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Yang kedua ada mengadakan program pelatihan bagi karyawan, program pengembangan staf, dan ada juga pelatihan. Yang ketiga, program pelatihan dilakukan secara orientasi pekerjaan. Dan yang keempat, ada evaluasi. Untuk yang pertama yaitu tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Yang kedua ada analisis dan tafsirkan sesuai hasil untuk dibagikan dan digunakan temuan Anda secara efektif. Selanjutnya pada langkah kelima yaitu meninjau kinerja tim. Pertama, hasil kinerja, yaitu pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, efisien penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, dan yang terakhir, kualitas barang dan jasa. Kedua, kompetensi. Untuk meningkatkan kinerja tim harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang baik tentunya. Yang ketiga, untuk tingkat pergantian staf di sini adalah rendah, dan yang terakhir, kekompakan tim. Dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan harus yang pertama ada kolaborasi, yang kedua ada kerjasama, dan yang ketiga kompetisi bekerja sama. Selanjutnya yang akan saya bahas mengenai rencana staffing. Yang pertama ada kategori okupasi. Di sini ada 4, yaitu chef, selanjutnya ada cook helper, ada juga marketing dan kasir. Yang kedua ada tanggung jawab. Tanggung jawab dari seorang chef yaitu merencanakan menu, memastikan kualitas makanan baik dan harga sesuai, mengelola penyimpanan, memesan bahan produksi kepada supplier, mengelola prosedur kebersihan dan kesehatan, dan yang terakhir mengorganisasi cook helper. Untuk tanggung jawab cook helper yaitu menangani proses produksi, membantu penanganan service preparation, dan menangani penataan barang. Untuk marketing yaitu membuat dan menyebarkan gambar, pesan, ide yang baik, mengkomunikasikan nilai-nilai produk. Dan yang terakhir untuk kasir yaitu kasir bertanggung jawab dalam proses transaksi penjualan dan menghitung penghasilan. Yang ketiga ada tugas dari chef yaitu
membuat adonan donat, membuat isian donat, mengatur dan mengawasi pekerjaan cook helper, dan bertanggung jawab terhadap stok bahan. Selanjutnya, tugas untuk cook helper yaitu mempersiapkan bahan-bahan untuk donat, menyiapkan peralatan yang perlu dipakai, membantu setiap bagian chef jika dibutuhkan, dan yang terakhir menjaga kebersihan di area dapur. Selanjutnya, tugas untuk marketing yaitu memenuhi kebutuhan konsumen, menetapkan harga, merencanakan promosi, dan merencanakan proses distribusi. Selanjutnya, untuk kasir yaitu melayani proses transaksi. Yang kedua, ada memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan. Selanjutnya, memeriksa dan mencatat data penjualan, memeriksa daftar harga produk, dan membuat laporan penjualan. Yang keempat, ada persyaratan. Persyaratan seorang chef yaitu memiliki pengalaman dalam pastry and bakery, memiliki sifat kerja keras, disiplin, dan pandai mengatur waktu, dan multi talent. Untuk cook helper, persyaratannya adalah mempunyai pengalaman bekerja, memiliki sifat kerja keras, gigih, cekatan, dan memiliki sifat yang tepat waktu. Untuk persyaratan seorang marketing yaitu memiliki kemampuan analisis, kemampuan dalam beradaptasi dan berkomunikasi, berjiwa kepemimpinan, dan menciptakan konten. Dan yang terakhir, persyaratan untuk kasir yaitu memiliki pengalaman bekerja di kasir, memiliki sifat bekerja keras, jujur, sopan santun, mampu bekerja sama dengan tim. Selanjutnya, yang kelima ada kebutuhan pelatihan. Untuk chef yaitu pelatihan dalam bentuk kreasi donat dan isiannya. Untuk helper, pelatihan dalam membuat adonan donat yang sesuai dengan standar, melakukan pelatihan dalam membuat isian donat, dan juga cara mempercantik tampilan bomboloni donat. Selanjutnya, marketing, ada pelatihan pemasaran yang kreatif, pelatihan digital marketing, pelatihan strategi negosiasi lanjutan atau advance. Dan yang terakhir, untuk kasir, ada pelatihan dalam melayani konsumen dengan baik, pelatihan dalam pengoperasian aplikasi sistem retail yang meliputi model operasi kasir dan modul back office, dengan modulnya adalah back office. Dan yang terakhir, ada pelatihan keuangan dan administrasi toko. Yang keenam, ada jumlah tenaga kerja. Untuk chef dibutuhkan 1 orang, cook helper ada 2 orang, marketing 1 orang, dan kasir 1 orang. Yang ketujuh, ada perkiraan mulai bekerja. Perkiraan mulai bekerja adalah pada tanggal 26 bulan 10 tahun 2021. Yang kedelapan, ada full time equivalent, identifikasi untuk setiap okupasi. Untuk chefnya adalah jam kerjanya jam 11 sampai dengan jam 9. Begitupun cook helper, marketing, dan kasir dengan jam kerja di sini adalah 10 jam per hari. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-9, perkiraan durasi kontrak. Durasi kontraknya di sini semuanya adalah 2 tahun.